Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Pramudia Yaumil Ishak, mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan memberikan penyuluhan pertanian terkait topik tentang teknik budidaya komoditas tanaman jagung IP 400 sebagai solusi permasalahan petani di Desa Sidorahayu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tersebut di depan salah satu perwakilan petani di Desa Sidorahayu dengan Bapak Ahmad Atmaji. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mulai ya Pak. Izinkan saya memulainya. Eh, Ya, baik. ya. Untuk penyuluhan pertanian eh, pada hari ini saya akan menyampaikan topik salah satu topik yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami para petani di Desa Sidorahayu. Nah, topik tersebut adalah teknik budidaya komoditas tanaman jagung IP 400. Sebelum saya akan menjelaskan materi tersebut, saya akan menampilkan sebuah video terkait dari profil Desa Sidorayu itu sendiri. Nah, berdasarkan video yang sudah saya tampilkan tadi, diketahui bahwa komoditas pertanian di Desa Sidoraya itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis tanaman pangan, yang dimana ada tiga jenis, yaitu tanaman jagung, tanaman padi, dan tanaman kedelai, yang biasa disebut sebagai tanaman pajale. Selanjutnya adalah jenis tanaman industri, yaitu tanaman ketela pohon dan tebu. Nah, salah satu permasalahan yang dialami para petani Desa Sidorayu itu sendiri adalah produksi komoditas tanaman unggulan yang kurang maksimal, yaitu salah satunya adalah tanaman jagung. Dari permasalahan tersebut, saya akan memberikan solusi yaitu teknik budidaya tanaman jagung IP 400 ini, di mana peningkatan produksi jagung melalui penerapan IP 400 atau 4 kali tanam selama 1 tahun atau 365 hari dapat dilakukan dengan cara tanam sisip atau relay planting sebelum panen pada pertanaman pertama.
Untuk jenis varietas jagung yang akan ditanam dapat berupa jenis komposit maupun hibrida yang berumur sekitar 100 hari. Dan selanjutnya dalam penerapan budidaya IP400 ini, penanamannya dapat dilakukan sebanyak 4 kali dan panennya akan dilakukan selama 4 kali juga. Jika menggunakan varietas jagung yang berumur lebih dari 100 hari, berarti waktu yang akan diperlukan dapat lebih dari 400 hari. Sementara untuk siklus 1 tahunnya itu sendiri hanya 365 hari. Sehingga penerapan teknik budidaya IP400 ini hanya dapat dilakukan dengan cara tanam sisip 15 hari sebelum pertanaman yang pertama yang sudah dipanen. Sehingga nantinya akan diperlukan waktu berkisar antara 340 sampai 350 hari selama 1 tahun. Nah, untuk budidaya jagung dengan penerapan IP400 ini dapat dilakukan dengan pengaturan tanam cara legowo, yaitu penanaman dengan jarak tanam sempit sekitar 50 cm untuk setiap 2 baris tanaman dan diikuti dengan jarak tanam lebar 100 cm untuk barisan tanaman berikutnya. Sedangkan jarak tanam dalam barisan 20 cm satu tanaman per lubang yang ditempatkan di antara 2 tanaman sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah persyaratan apa saja untuk teknik budidaya tanaman jagung IP400 ini. Nah, di sini ada 4 syarat untuk dapat diterapkannya teknik budidaya tanaman jagung IP400 ini. Yang pertama, harus lokasi tersedia yang cukup air setiap saat diperlukan, terutama pada saat musim kemarau. Yang kedua, lahan tidak mudah tergenang saat musim hujan. Apabila lahan tersebut tergenang air, maka harus mudah untuk diatuskan. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja harus cukup tersedia dan tidak akan menjadi masalah nantinya. Dan yang keempat, jenis varietas jagung yang akan ditanam tentunya harus berumur kurang lebih 100 hari. Oke, selanjutnya yaitu tentu saja teknik budidaya tanaman jagung IP400 ini mempunyai keunggulan. Yang pertama adalah produktivitas komoditas jagung pada lahan pertanian secara kumulatif akan meningkat per tahunnya atau setahun. Dan yang kedua, pengelolaan tanah pada lahan pertanian cukup dilakukan sekali saja pada saat sebelum tanam. Nah, untuk pertanaman pertama sehingga akan menghemat biaya produksi nantinya. Dan yang ketiga, barang kasan dari tanaman jagung itu sendiri dapat kita manfaatkan sebagai pakan ternak dan mulsa penutup tanah. Dan yang keempat, keunggulannya yaitu mengurangi penguapan permukaan tanah dan mengurangi frekuensi pemberian air saat musim kemarau, yang bertujuan untuk mengurangi biaya pemberian air. Dan yang kelima adalah pengendalian gulma mudah untuk dilakukan, sehingga biaya pengendalian gulma atau penyangan dapat berkurang. Lainnya yaitu antisipasi permasalahan dalam penerapan teknik budidaya tanaman jagung IP400. Yang pertama, jika kegiatan panen dilakukan pada saat musim hujan, perlu adanya teknologi pengering sebagai prosesing hasil panen jagung untuk mencegah biji jagung mengalami penjamuran. Yang kedua, tenaga kerja harus cukup tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya berkesinambungan dan tidak dapat ditunda. Dan yang ketiga, adanya sistem drainase atau sistem irigasi yang memadai untuk mencegah terjadinya penyakit busuk batang pada saat musim hujan.
Dan yang keempat, pemberian pupuk harus dilakukan pada saat cuaca cerah agar pupuk yang diberikan tidak terlarut oleh air hujan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh akar tanaman. Oke, selanjutnya yaitu cara penerapan teknik budidaya tanaman jagung IP400 ini. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menerapkan teknik budidaya tanaman jagung IP400 ini. Yang pertama, kita harus mencatat tanggal tanam dan memperkirakan tanggal panen sesuai umur varietas jagung yang kita gunakan tentunya. Selanjutnya, kita akan mengelola tanah dengan sempurna. Dan yang ketiga, kita harus membuat lubang tanam dengan tugal dengan jarak tanam 100 sampai 50 cm dikali 20 cm. Tentunya itu adalah jenis sistem tanam legowo. Selanjutnya kita masukkan benih dalam lubang tersebut, 1 biji per lubangnya, dan tutup dengan pupuk organik 1 genggam. Yang keempat, berikan pupuk pada tanaman jagung saat usia 7-10 hari setelah tanam. Dengan takarannya nanti adalah 100 kg urea ditambah 150 kg SP36 ditambah 100 kg KCI per hektar atau 300 kg Ponska per hektarnya. Pupuk nantinya akan dibenamkan kurang lebih 10 cm di samping tanaman dan tutup dengan tanah. Oke, selanjutnya adalah kita harus melakukan penyiangan dan pembangunan pada saat tanaman jagung tersebut berumur 15 hari setelah tanam dengan menggunakan cangkul, dan juga pada saat tanaman jagung berumur 30 hari setelah tanam dapat dengan menggunakan herbisida kontak. Nah, selanjutnya kita harus memberikan pupuk kedua, ya, di mana pada saat tanaman jagung itu berumur 35 hari setelah tanam dengan takaran 100 kg pons sehektar plus 250 kg urea. Tahapan selanjutnya yaitu pada saat tanaman jagung berumur 45 hari setelah tanaman, kita harus melakukan pemantauan dengan bagan warna daun tanaman jagung ini atau BWD, yang dimana bertujuan untuk mengetahui kecukupan nitrogen dalam tanaman. Tahapan selanjutnya adalah membersihkan daun di bawah tongkol jagung apabila tongkol telah terisi, dan daun yang sudah kita bersihkan tadi kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak ataupun mulsa penutup tanah. Terus tahap selanjutnya adalah pada saat 2 minggu sebelum panen, tanam benih untuk pertanaman kedua di antara tanaman yang ada dalam garis. Tahapan yang ke-10 yaitu kita harus melakukan memotong atau memangkas batang di atas tongkol jagung jika tongkol tersebut sudah mulai berwarna kecoklatan atau mengering. Nah, hasil pangkasan tersebut juga dapat kita manfaatkan untuk pakan ternak nantinya. Dan tahapan yang terakhir adalah kegiatan panen tongkol jika klobotnya sudah kering dan pangkal biji telah bertanda hitam jika dipipil. Nah, sisa batang tanaman tersebut dapat kita gunakan sebagai mulsa di antara baris tanaman. Itulah tadi presentasi penyuluhan pertanian terkait metode budidaya tanaman jagung IP400. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Atmaji yang sudah berkenan mendengarkan penyuluhan pertanian dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.